Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan yaitu tentang struktur organisasi perusahaan kami, yaitu perusahaan multimedia for Creative Lab untuk memenuhi tugas sistem informasi eksekutif. Dalam tim kami ada terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya, Purwendra dengan NIM 220512121401 dan teman saya. Saya Fatan Surya Azinuddin dengan NIM 2205121401. Saya Muhammad Aldi Wijaya dengan NIM 220512119034. Saya Christian Timothy Pujianto dengan NIM 2205121437. Latar belakang dari For Creative Lab ini adalah sebagai kekuatan inovatif dalam industri kreatif dengan multimedia. Latar belakang For Creative Lab adalah sebagai kekuatan inovatif dalam industri kreatif dan multimedia, menghadapi dinamika pasar yang kompetitif dalam menghadapi pertumbuhan signifikan. Struktur organisasi yang optimal jadi krusial. Proses kreatif melibatkan desain grafis, animasi, fotografi, produksi video, dan pengembangan UI UX. Memerlukan koordinasi yang efisien. Artikel ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif tentang struktur organisasi For Creative Lab, termasuk bagian divisi-divisi, tugas, dan tanggung jawab. Struktur yang fleksibel dan adaptif diperlukan dalam konteks pertumbuhan, memainkan peran vital dalam manajemen sumber daya manusia dan pengambilan keputusan strategis. Artikel ini menjelaskan bagaimana struktur organisasi mendukung pengambilan keputusan efisien dan aliran informasi yang lebih tepat di seluruh perusahaan. Nah, ini adalah struktur organisasi dari For Creative Lab. Yang pertama ada CEO atau direktur utama, turun ke bawah ada 3 yaitu Chief Creative Officer, lalu ada Chief Technology Officer, lalu ada Chief Marketing Officer, lalu yang dinaungi oleh Chief Creative Officer adalah manajer produksi multimedia dan manajer desain UI UX. Lalu di bawahnya lagi ada supervisor video, lalu di bawahnya UI UX ada desainer grafis, lalu di bawah dari Chief Technology Officer ada spesialis teknologi atau teknisi, lalu yang dibawahi oleh Chief Marketing Officer adalah manajer pemasaran kreatif dan manajer pengembangan bisnis. Lalu di bawahnya ada juga asisten pemasaran dan asisten pengembangan bisnis atau low level management. Nah, berikut ini adalah tugas pokok dan fungsi struktur organisasi For Creative Lab. Yang pertama ada CEO, Chief Executive Officer, yaitu menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan. Lalu ada Chief Creative Officer, memimpin departemen kreatif dan pengembangan strategi kreatif. Lalu ada Chief Technology Officer, menetapkan kebijakan dan mengimplementasikan teknologi perusahaan. Lalu ada Chief Marketing Officer, memimpin departemen pemasaran dan pengembangan bisnis. Setelah itu juga ada manajer produksi multimedia, yaitu menangani produksi konten multimedia. Yang selanjutnya manajer desain UI dan UX, bertanggung jawab atas desain antar muka pengguna atau UI. Spesialis teknologi, menangani pemeliharaan teknologi dan peralatan. Lalu manajer pemasaran kreatif, yaitu bertanggung jawab atas strategi pemasaran kreatif. Lalu yang terakhir manajer pengembangan bisnis, yaitu bertanggung jawab atas pengembangan bisnis perusahaan. Lalu ada standar operasional prosedur, yaitu SOP, yaitu dokumen resmi yang menjelaskan langkah-langkah operasional yang harus diikuti oleh seluruh karyawan di For Creative Lab. SOP bertujuan memberikan pedoman yang jelas untuk melaksanakan tugas-tugas kreatif, memastikan efisiensi, dan meningkatkan kualitas layanan. Tujuan SOP For Creative Lab adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas, kepatuhan terhadap standar, pencegahan kesalahan dan penyimpangan, lalu peningkatan kualitas produk dan layanan. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah proses yang ada pada perusahaan For Creative Lab. Pada flowchart ini terdapat proses awal sampai akhir dari proses For Creative Lab yang terdiri dari 6 proses. Next. Yang pertama adalah briefing proyek, yang terdiri dari menerima dan menganalisis brief proyek hingga evaluasi dan penyesuaian. Next. Dan untuk penjelasan dari briefing proyek adalah yang pertama, menerima dan menganalisis briefing proyek. Artinya, tim proyek menerima dan menganalisis dokumen brief proyek dari klien atau tim internal. Kemudian lanjut untuk mengatur pertemuan briefing.
Artinya pengaturan pertemuan untuk mendiskusikan lebih lanjut detail proyek dan memastikan pemahaman yang mendalam. Kemudian dilanjut dengan persiapan pertemuan, artinya persiapan materi presentasi, pertanyaan tambahan, dan agenda pertemuan sebelum pelaksanaan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pertemuan, yaitu pertemuan dilaksanakan dengan melibatkan pihak terkait seperti klien dan anggota tim proyek. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian, yaitu tim proyek mengevaluasi feedback dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Next. Dan berikutnya adalah flowchart dari penugasan tim yang diawali dari proses evaluasi kebutuhan proyek hingga memberikan tanggung jawab khusus. Next. Dan penjelasan dari flowchart tadi adalah yang pertama yaitu proses evaluasi kebutuhan proyek. Penjelasannya adalah tim melakukan evaluasi mendalam terhadap tujuan, ruang lingkup, dan persyaratan proyek yang dijelaskan dalam brief. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi keahlian dan pengalaman. Yang artinya tim mengidentifikasi jenis keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menangani proyek yang dijalankan. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan anggota tim, yaitu keputusan yang dibuat untuk menentukan anggota tim berdasarkan evaluasi, kebutuhan, dan identifikasi keahlian. Kemudian dilanjutkan dengan proses komunikasi dengan anggota tim, yaitu tim berkomunikasi dengan anggota tim terpilih untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan mereka. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan proyek dan harapan tim, yaitu tim memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tujuan proyek secara keseluruhan dan harapan proyek ke depannya. Kemudian diakhiri dengan memberikan tanggung jawab khusus, yaitu memberikan keputusan dibuat untuk memberikan tanggung jawab khusus pada masing-masing anggota tim. Next. Kemudian berikutnya adalah flowchart dari pengembangan konsep yang diawali dari brainstorming dan diakhiri dengan membuat presentasi konsep. Di sini terdapat loop, yaitu persetujuan konsep. Jika tidak disetujui, maka akan kembali ke analisis, seleksi, dan ide. Namun jika disetujui, akan ke membuat tim. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses brainstorming. Tim akan melakukan sesi brainstorming untuk menghasilkan ide-ide kreatif terkait konsep dari proyek. Kemudian analisis dan seleksi ide, yaitu ide-ide yang dihasilkan selama sesi brainstorming akan dianalisis dan dipilih berdasarkan kriteria seperti kreativitas, kelayakan, dan kesesuaian dengan kebutuhan proyek. Kemudian dilanjutkan dengan persetujuan konsep, yaitu di mana tim membuat keputusan apakah konsep yang dipilih dapat disetujui atau memerlukan revisi lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah membuat presentasi konsep, yaitu jika konsep disetujui, maka tim akan melanjutkan untuk membuat presentasi formal yang mencakup gambar, ide, dan detail lainnya untuk menjelaskan konsep kepada pihak terkait. Next. Kemudian berikutnya adalah pelaksanaan proyek yang diawali dari pelaksanaan proyek dan diakhiri dengan evaluasi dan penyesuaian. Next. Dan berikut ini adalah penjelasan dari pelaksanaan proyek. Yang pertama adalah pelaksanaan proyek, yaitu tim akan memulai menjalankan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan sumber daya dan waktu. Tanggung jawab tim melibatkan manajemen sumber daya seperti anggaran, personel, dan peralatan, dan pengawasan waktu agar proyek berjalan sesuai jadwal. Kemudian akan dilanjutkan dengan komunikasi terbuka dalam tim, yaitu menjaga komunikasi terbuka antara anggota tim untuk memastikan informasi proyek tersampaikan dengan baik dan memfasilitasi kerjasama yang efektif. Kemudian yang terakhir adalah mengevaluasi dan penyesuaian. Tim akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kemajuan proyek, termasuk penilaian terhadap pencapaian target dan pengelolaan risiko, dan efektivitas pada strategi yang digunakan. Next. Dan berikutnya adalah pemeriksaan kualitas, yang diawali dari proses pemeriksaan kualitas dan diakhiri dari tindakan perbaikan atau revisi. Next. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemeriksaan kualitas, yaitu tim pemeriksa kualitas memeriksa produk untuk memastikan memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan produk. Produk dikumpulkan untuk pemeriksaan, termasuk produk fisik, presentasi, atau dokumen proyek. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan visual, yaitu evaluasi penampilan produk termasuk warna, bentuk, dan ukuran.
Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran kualitas internal, yaitu pemeriksaan teknis untuk memastikan sesuai dengan standar kualitas internal. Kemudian dilanjutkan dengan catatan pemeriksaan, yaitu pencatatan hasil pemeriksaan, termasuk temuan positif dan area perbaikan. Kemudian dilanjutkan dengan keputusan kualitas, yaitu keputusan apakah produk memenuhi standar kualitas atau perlu perbaikan lebih lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan pelaporan kualitas, yaitu pelaporan hasil pemeriksaan kepada pihak terkait, termasuk rekomendasi perbaikan. Dan yang terakhir adalah tindakan perbaikan, yaitu melakukan tindakan perbaikan atau revisi yang jika ditemukan tidak kesesuaian. Next. Dan berikutnya adalah review klien, yang diawali dari proses komunikasi teratur dengan klien dan diakhiri dengan klien menerima proyek. Namun di sini jika umpan balik dari klien tidak ada, maka akan langsung selesai. Namun jika ya akan berlanjut ke analisis umpan balik. Next. Penjelasannya dari review klien adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi teratur dengan klien, yaitu tim proyek berkomunikasi secara berkala untuk memastikan pemahaman yang berkelanjutan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan produk dengan klien, yaitu produk atau proyek diperiksa bersama klien untuk memastikan kesesuaian dengan harapan. Dan yang berikutnya adalah umpan balik dari klien, yaitu meneliti apakah umpan balik dari klien telah diterima. Kemudian dilanjutkan dengan analisis umpan balik, yaitu analisis mendalam terhadap umpan balik dari klien. Kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi perbaikan, yaitu memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan tadi. Kemudian dilanjutkan dengan implementasi perbaikan, yaitu melaksanakan tindakan perbaikan atau pengembangan yang direkomendasikan. Kemudian yang terakhir adalah penerimaan produk oleh klien, yaitu klien menerima produk akhir setelah perbaikan tanpa kekurangan. Next. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah aspek penting yang harus dijaga di For Creative Lab guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung produktivitas. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan kerja yang baik di For Creative Lab. Yang pertama ada pelatihan keselamatan kerja, peralatan keselamatan, lalu ada pelindung pribadi, yang keempat ada izin pribadi, yang kelima ada prosedur darurat, lalu ada pembersihan dan kebersihan, pengawasan terhadap anggota tim, ada pelaporan cedera dan insiden, dan yang terakhir ada komitmen terhadap keselamatan. Next. Dokumentasi. Dokumentasi dalam For Creative Lab adalah suatu praktik yang sangat penting untuk mencatat, melacak, dan mengelola informasi serta prosedur terkait dengan operasi kreatif perusahaan. Dokumen-dokumen ini memiliki berbagai tujuan, termasuk memastikan kualitas kreativitas, mengordinasikan proyek, mematuhi peraturan, dan menjaga keberlanjutan. Berikut adalah jenis-jenis dokumen yang umumnya digunakan di For Creative Lab. Yang pertama ada identifikasi jenis limbah, lalu ada pengurangan limbah, pemisahan limbah, pengumpulan dan penyimpanan, pengolahan limbah organik, pengolahan limbah berbahaya, recycling dan pemanfaatan ulang, penghapusan yang aman, pemantauan dan pelaporan, dan yang terakhir ada komitmen lingkungan. Next. Lalu pelatihan. Pelatihan di For Creative Lab adalah komponen esensial dalam memastikan bahwa tim kreatif memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan mereka secara optimal dan mencapai standar kreatif yang tinggi. Berikut adalah beberapa aspek pelatihan yang relevan dalam konteks For Creative Lab. Ada pelatihan kreativitas, pelatihan desain dan seni, pelatihan perangkat lunak desain, pelatihan presentasi kreatif, pelatihan teknik pengembangan konsep, pelatihan keterampilan komunikasi tim, pelatihan manajemen proyek kreatif, pelatihan pemasaran kreatif, pelatihan kepatuhan hak kekayaan intelektual, pelatihan teknologi kreatif,
pelatihan pengelolaan kreativitas, pelatihan keberlanjutan dalam kreativitas, pelatihan manajemen waktu kreatif, dan yang terakhir ada pelatihan pemahaman klien dan pelayanan pelanggan. Next. Evaluasi dan perbaikan. Proses evaluasi dan perbaikan di For Creative Lab memiliki peran sentral dalam mengoptimalkan kinerja kreatif dan meningkatkan hasil proyek. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses evaluasi dan perbaikan di For Creative Lab. Yang pertama ada pelatihan kreativitas, pelatihan desain dan seni, pelatihan perangkat lunak desain, pelatihan presentasi kreatif, pelatihan teknik mengembangkan konsep, pelatihan keterampilan komunikasi tim, pelatihan manajemen proyek kreatif, pelatihan pemasaran kreatif, pelatihan kepatuhan hak kekayaan intelektual, pelatihan teknologi kreatif, pelatihan pengelolaan kreativitas, pelatihan keberlanjutan dalam kreativitas, pelatihan manajemen waktu kreatif, dan yang terakhir pelatihan pemahaman klien dan pelayanan pelanggan. Next. Next. Lalu ada Service Level Agreement Structure for Creative Lab. Service Level Agreement atau SLA di For Creative Lab adalah dokumen perjanjian yang merinci layanan yang diberikan oleh departemen-departemen di perusahaan. Dibuat untuk menjaga konsistensi, kualitas, dan keamanan layanan. SLA bertujuan untuk mengukur kinerja layanan, memastikan pemahaman bersama mengenai harapan pelayanan, dan mempromosikan kerjasama antar departemen. Struktur dan komponen SLA yang pertama ada lingkup layanan, tingkat layanan, dukungan pelanggan, pengukuran kinerja dan pelaporan, prosedur eskalasi, tanggung jawab, dan yang terakhir tinjauan dan perubahan. Next. Lalu ada Operational Level Agreement atau OLA, struktur for Creative Lab. Operational Level Agreement adalah perjanjian internal yang mengatur hubungan dan tanggung jawab antara departemen atau tim internal dalam organisasi. OLA mendetailkan bagaimana setiap unit atau individu berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Struktur dan komponen OLA adalah yang pertama Departemen Kreatif, Departemen Teknologi, Departemen Pemasaran, Departemen Pengembangan Bisnis, dan yang terakhir ada Departemen Produksi Multimedia. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu RACI. RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consulted, dan Informed. Ini adalah matriks yang digunakan untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab dalam sebuah proyek atau proses bisnis. Matriks RACI membantu dalam mengklarifikasikan peran dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa semuanya telah ditangani dan tidak ada tugas yang jatuh melalui celah. Ini sangat berguna dalam manajemen proyek dan proses bisnis. Harap dicatat bahwa peran dan tanggung jawab yang spesifik dapat bervariasi tergantung pada struktur organisasi dan kebutuhan spesifik proyek atau proses. Lanjut. Penjelasan mengenai RACI pada For Creative Lab. Yang pertama, menentukan visi dan strategis bisnis. CEO bertanggung jawab responsible dan bertanggung jawab accountable atas tugas ini. Manajer produksi multimedia konsultan bertanggung jawab consulted, dan Chief Creative Officer diberitahu informasi tentang keputusan ini. Yang kedua, pengambilan keputusan strategi. CEO bertanggung jawab responsif dan tanggung jawab accountable atas tugas ini. Manajer pengembangan bisnis dikonsultasikan dan Chief Creative Officer diberitahu tentang keputusan ini. Yang ketiga, menjalin kemitraan strategis. Asisten pemasaran bertanggung jawab atas tugas ini, CEO bertanggung jawab atas tugas ini, manajer pengembangan bisnis konsultan dikonsultasikan, dan Chief Creative Officer diberitahu tentang keputusan ini. Lanjut.
Yang keempat, mengarahkan pengembangan konten kreatif. Manajer produksi multimedia bertanggung jawab atas tugas ini. Chief Creative Officer bertanggung jawab atas tugas ini. Chief Creative Officer juga dikonsultasikan dan CEO diberitahu tentang keputusan ini. Yang kelima, pengembangan teknologi dan infrastruktur. Manajer pengembangan bisnis bertanggung jawab atas tugas ini. Chief Technology Officer bertanggung jawab atas tugas ini. Spesialisasi teknologi dikonsultasikan dan CEO diberitahu tentang keputusan ini. Yang keenam, pengawasan proses produksi video dan animasi. Supervisor produksi video bertanggung jawab atas tugas ini. Chief Technology Officer bertanggung jawab atas tugas ini. Desainer grafis senior dan manajer desain UI atau UX dikonsultasikan dan CEO diberitahu tentang keputusan ini. Lanjut. Yang ketujuh, desain UI UX. Chief Creative Officer bertanggung jawab atas tugas ini. Manajer desain UI UX bertanggung jawab atas tugas ini. Desainer grafis senior dikonsultasikan dan CEO diberitahu tentang keputusan ini. Yang ke-8, strategi pemasaran untuk konten kreatif. Asisten pemasaran bertanggung jawab atas tugas ini. Manajer pemasaran kreatif bertanggung jawab atas tugas ini. Chief Creative Officer dikonsultasikan dan CEO diberitahu tentang keputusan ini. 9. Strategi pengembangan bisnis jangka menengah. Asisten pengembangan bisnis bertanggung jawab atas tugas ini. Manajer pengembangan bisnis bertanggung jawab atas tugas ini. Asisten pemasaran dikonsultasikan dan CEO diberitahu tentang keputusan ini. Yang ke-10, perawatan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Chief Technology Officer bertanggung jawab atas tugas ini. Spesialis teknologi bertanggung jawab atas tugas ini. Asisten pengembangan bisnis dikonsultasikan dan CEO diberitahu tentang keputusan ini. Lanjut. Kesimpulan, For Creative Lab memiliki struktur manajemen tiga tingkat, yaitu top level, middle level, dan low level manajemen. CEO dan direktur operasional memimpin top level manajemen untuk mengambil keputusan strategis. Middle level manajemen seperti Chief Creative Officer dan Chief Marketing Officer mengelola departemen. Dan low level manajemen seperti supervisor video dan desainer grafis senior bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional. SOP adalah landasan krusial dan flowchart proyek memberikan pandangan visual yang jelas. SLA mengatur layanan dan OLA memastikan peran terkoordinasi dan matriksasi dan metrik terukur membantu mendefinisikan peran dan mengevaluasi keberhasilan. Meskipun For Creative Lab telah mengambil langkah penting untuk efisiensi operasional, perbaikan dapat dipertimbangkan. Meningkatkan keterlibatan karyawan, memperluas jangkauan SLA, dan menggunakan metrik yang lebih terukur dalam memperkuat fondasi sambil berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan industri. Ya, mungkin itu saja dapat yang kami jelaskan tentang struktur dari perusahaan multimedia, yaitu For Creative Lab dari kelompok 9 ini. Mungkin jika ada salah kata ataupun salah perbuatan atau kami banyak guyonnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.